Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai apa yang harus dilakukan ketika seseorang memasuki masa remaja awal atau usia-usia SMP. Di sini kita akan membahas mengenai psikologi perkembangan. Basicnya kalau secara runtut kita akan berpatokan pada suatu buku, baik itu mungkin buku yang sistematis seperti Elizabeth B. Harlock, atau mungkin psikologi perkembangan Islam, atau mungkin buku-buku lain. Namun di sini lebih mau sharing mengenai based on experience, sesuai pengalaman. Jadi di sini diary vlog ya, pengalaman apa yang harus dilakukan ketika SMP. Kalau di SD, baiknya itu sebetulnya diajarkan adab, dan kalau di usia 0 sampai 2 tahun atau dari 2 tahun sampai 7 tahun itu golden age gitu, betul-betul berkembang pesat gitu, otak, kecerdasan dan lain-lain. Itu yang ditekankan adalah experience dari kasih sayang orang tua dan juga adab. Itu yang diperlukan anak-anak pada usia 0 sampai 7 tahun. Dan kemudian ketika masa-masa SD dikenalkan oleh pelajaran-pelajaran agama, karena itulah tujuan kehidupan kita ya, ke akhirat. Dan juga diajarkan mengenai adab-adab, akhlak, karena itu akan menjadi modal mereka sampai mereka dewasa. Nah, ketika mereka memasuki usia SMP, apa yang harus dilakukan? Maka yang harus dilakukan adalah memperkenalkan kepada mereka banyak potensi. Maksudnya memperkenalkan kepada mereka seluas-luasnya mengenai dunia ini. Maksudnya, oh ini loh ada profesi dokter, atau cita-cita tuh nggak hanya dokter gitu. Cita-cita tidak hanya YouTuber, tapi ada guru, ada entrepreneur, ada bahkan yang bekerja sebagai pembuat program, ada misalnya dia menjadi direksi atau manajer, atau mungkin dosen, ada di atas guru, ada guru besar, ada politisi gitu. Dimana ketika mereka banyak mengenal gitu tentang dunia ini gitu, profesi ternyata ada berbagai macam, jurusan kuliah ada berbagai macam, maka opsi mereka untuk merencanakan ke depannya ketika mereka memasuki usia remaja awal atau pertengahan, mereka bisa membayangkan, oh saya mau ke sini kira-kira seperti itu. Permasalahannya adalah kenapa di kita itu banyak sekali misalnya salah jurusan. Itu kalau di data saya lupa tahun berapa, hampir berapa puluh persen, angkanya di atas 50% mahasiswa itu salah jurusan. Kemudian abis itu salah profesi, abis lulus. Bayangin, salah jurusan, salah profesi. Di umur 25-30 nggak tahu mau ngapain gitu. Karena apa? Karena kurang dikenalkan potensi yang ada di dunia ini gitu. Dalam arti sekarang misalnya masuk ke pendidikan, keguruan. Kenapa kamu misalnya masuk PAI? Kenapa kamu masuk keguruan? Karena saya tahunya cuman profesi itu guru gitu kan. Karena saya tahunya tuh cuman orang terkenal sukses itu YouTuber gitu kan. Kalau misalnya anak-anak sering yang lihat bola, maka dia akan menjadi pemain bola gitu kan. Atau mungkin ada seorang yang saya kenal, dia gara-gara giginya sakit, kemudian dia ke dokter gigi, maka dia pengen jadi dokter gigi gitu. Atau teman saya yang lain yang dia punya hewan, suka hewan, sering ke dokter hewan, maka dia pengen jadi dokter hewan. Seperti itu.
Maka di SMP kita kenalkan mereka. Oh banyak loh ini profesi. Dan juga sebetulnya di sini ternyata ketika misalnya kita diajarkan ada namanya cita-cita kamu jadi apa gitu. Cita-cita itu sebenarnya visi itu jauh lebih tinggi. Dan masalahnya adalah kadang anak-anak kita atau kita sendiri ditodongkan apa cita-cita kamu, dijawab dengan waktu sesingkat mungkin. Apa cita-cita kamu? 10 detik dari sekarang. YouTuber. Gitu kan. Padahal visi itu harus direncanakan matang-matang. Visi melahirkan misi. Misi itu harus berdasarkan tujuan. Sehingga di sini misalnya apa cita-citanya dokter, apa cita-citanya astronot. Itu lebih ke profesi, bukan cita-cita gitu. Cita-cita itu lebih kompleks dari itu, nggak cuman hanya sekedar profesi. Karena tadi profesi itu nggak terpaku pada apa ya. Profesi itu lebih ke bagaimana nanti kita bertahan hidup dengan melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan produk. Produknya itu maksudnya dalam arti yang bisa dijual, dibarter sama manusia lain, akhirnya diberi uang atau harta, maka dia bisa buat mencukupi kehidupannya sendiri. Itu profesi gitu. Dan profesi itu enggak apa ya, memang baiknya sesuai dengan keinginan kita, tapi tadi ada lagi cita-cita itu lebih ke tujuan. Nah, kurangnya di kita di pendidikan itu kita dulu juga saya kurang dikenalkan potensi-potensi itu dulu pas baru seperti itu. Wallahu alam. Kalau masih bingung apa saja yang harus dilakukan mau jadi apa, mulai cari, gali apa saja potensi yang ada di dunia ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.